Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan untuk tugas praktikum modul 3. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Subukti, NPM 06 2019 107095. Baik, masuk ke programnya. Di sini ada beberapa package, ada entity, main, model, dan controller. Sesuai dengan soal kemarin, yaitu membuat controller dengan exception handling atau penanganan error. Jadi programnya hampir sama sih kayak kemarin. Jadi tinggal melanjutkan. Mungkin saya jelaskan untuk yang terkait penambahan kelasnya. Jadi kemarin saya tambahkan untuk peminjaman entity. Jadi di dalam peminjaman entity ini terdapat atribut, ada nomor peminjaman, status, terus buku, anggota, jumlah, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Di sini juga ada konstruktornya. Kemudian ada dua konstruktor, yaitu di sini nanti konstruktor yang bisa dipanggil semisal kosong. Di sini ada setter dan getternya juga. Baik, untuk yang lainnya ini sama seperti yang kemarin. Kemudian untuk yang model juga ada penambahan di peminjaman model. Nah, jadi nantinya model ini sebagai terkait datanya ya. Bahwasanya untuk release di sini dideklarasikan yaitu release dari peminjaman entity yang saya buat tadi. Jadi list peminjaman, kemudian di sini di dalam konstruktor, diinstansiasi atau dibuat objek baru. Kemudian di sini ada fungsi untuk get list peminjaman, yaitu mereturn dengan tipe datanya adalah release. Kemudian insert objek X, kemudian update jika melakukan update menggunakan perintah set. Baik, kemudian untuk controller, jadi sesuai dengan soal kemarin menambahkan controller. Baik, yang pertama anggota controller. Jadi controller ini akan digunakan untuk sebagai jembatan atau penghubung antara model dengan main nantinya. Nah, di sini terkait fungsi-fungsi yang akan dijalankan di main dengan mengambil data dari model seperti itu. Jadi di sini di instansiasi objeknya anggota M dibuat di sini di dalam konstruktor. Kemudian jika mau mengambil view anggota, tinggal anggota m.getList anggota seperti itu. Kemudian insert anggota. Di sini saya menggunakan fungsi-fungsi set yang ada di kelas entity anggota. Jadi di sini tinggal mengoperkan parameternya apa. Kemudian di sini dibuat objek baru, kemudian digunakan function set node, nomor ID, set nama, nomor telepon, jenis anggota, kemudian data tersebut disimpan berdasarkan anggota M insert, berarti dia mengisi ke array list. Kemudian selanjutnya ada get detail, berarti berdasarkan indeksnya. Nanti returnnya adalah kelas anggota entity. Jadi bentuknya nanti objek. Kemudian ada pencarian berdasarkan string ID. Kemudian dicek di sini apakah ada atau tidak. Kalau defaultnya kan -1, di sini dicek bahwasanya nomor ID itu ada atau tidak seperti ini. Kemudian jika ada, dioper lagi indeksnya. Kalau tidak ada, dioper lagi atau di default -1. Kemudian di return. Kemudian ada data anggota sementara ini kemarin untuk percobaan, jadi agar tidak mengisi-ngisi ketika development seperti itu. Kemudian untuk buku controller juga sama. Di sini mengambil dari buku entity dan buku model. Buku M kemudian dideklarasikan atau di pembuatan objek barunya di sini di dalam konstruktor. Kemudian view buku juga mengambil dari buku M, getlist buku. Kemudian insert sama dengan anggota tadi, apa saja parameternya. Kemudian diset berdasarkan atribut yang telah ditentukan. Kemudian buku M insert data. Kemudian Abdul entity get detail juga sama. Jadi nanti untuk
kebutuhan detailnya. Kemudian cari, juga mencari berdasarkan kode bukunya. Baik, kemudian yang peminjaman controller. Di sini terkait peminjaman nanti untuk anggota. Di sini menggunakan anggota entity dan buku entity sebagai atributnya. Karena peminjaman berdasarkan harus ada anggota dan ada buku baru bisa terjadi sebuah transaksi peminjaman. Kemudian di sini di instansiasi objeknya untuk melihat data peminjamannya, insert peminjaman di sini. Jadi berdasarkan parameternya, jadi buku entity, anggota entity seperti itu. Kemudian yang status 0 ini saya buat untuk status pengembalian atau 0 itu masih dalam masa peminjaman. Kemudian pinjaman insert data. Kemudian ada decade detail, kemudian ada cek peminjaman anggota. Jadi dicek berdasarkan tanggungan si peminjam atau anggota. Bahwasanya sebelum dia meminjam, apakah dia mempunyai tanggungan peminjaman atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk update status untuk pengembaliannya, jadi jika statusnya 1 sudah dikembalikan, seperti itu. Untuk ke main, jadi di sini tidak lagi menggunakan model, tapi sekarang sudah berganti menggunakan anggota C atau controller-controller yang dipanggil di sini. Seperti itu. Kemudian di sini ada metode-metode, ada view menu untuk menu awalnya, kemudian ada menu anggota untuk ketika pilih anggota ada tambah anggota, daftar anggota, kemudian ada menu buku, kemudian ada menu peminjaman. Nah, di sini ada metode juga terkait view anggota untuk melihat siapa saja anggota yang sudah terdaftar. Kemudian ada add anggota, di sini menggunakan try catch. Jadi untuk penanganan errornya atau exception handlingnya, jadi nanti agar bisa ditangkap errornya menggunakan try catch. Baik, di sini untuk penyimpan atau tambah anggota. Jadi tinggal anggota c.insert anggota seperti itu. Kemudian add buku juga sama menggunakan try catch. Kemudian insert buku lewat controller tadi. Kemudian view buku. Kemudian ada peminjaman. Jadi di sini peminjaman, masukkan ID anggota, kemudian dicek apakah ada atau tidak. Nah, ketika dicek di sini, jika tidak ada maka akan keluar pesan seperti ini. Kemudian jika ada akan ditampilkan berdasarkan get detailnya tadi. Kemudian dicek peminjamannya si anggota, apakah dia mempunyai peminjaman tanggungan atau tidak. Kalau tidak, dia bisa meminjam buku seperti ini. Oke, berikutnya lalu menginsertkan jumlah buku yang dipinjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, kemudian cetak peminjamannya. Kemudian di sini adalah konfirmasi apakah ingin menyimpan atau tidak. Kemudian ada daftar peminjaman yang telah dilakukan atau transaksi peminjamannya di sini. Kemudian ada pengembalian, juga ada pengecekan lagi bahwasanya jika dia punya tanggungan maka akan ditampilkan. Kalau tidak, maka anggota tidak mempunyai tanggungan peminjaman. Seperti itu. Kemudian ada update status peminjaman juga menggunakan try catch. Kemudian di sini dioperasikan indeksnya juga dengan objeknya apa. Seperti itu. Baik, langsung ke demo programnya. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Jadi ada anggota, buku, peminjaman, pengembalian, keluar. Semisal anggota. Nah, di sini ada tambah anggota, daftar anggota. Nah, semisal untuk yang kedua adalah buku. Oke, tambah buku, daftar buku. Kemudian untuk fitur barunya ada 3, yaitu peminjaman. Nah, saya rerun dulu aja. Oke, 3 peminjaman. Jadi ada menu peminjaman, daftar peminjaman. Misal saya pilih 2, daftar peminjaman masih kosong. Seperti itu. Kemudian jika saya pilih peminjaman, masukkan ID anggota. Jadi misal saya sudah punya datanya, saya set tadi 001.
Nah, dengan nama Rizky Adi Sucaya. Kemudian masukkan kode buku. Semisal kode buku tidak ditemukan, akan ada perulangan bahwasanya cari buku lagi. Ya, BK002. Di sini ada buku, judulnya buku JavaScript A Sandwich Ajax, stoknya 30. Di sini ada pilihan lagi, lanjutkan transaksi atau cari buku lagi. Jadi lanjutkan saja. Detail peminjamannya jumlahnya sebesar 1. Tanggal pinjam. Sekarang tanggal 4. Semisal kembali tanggal 10. Jadi seperti ini. Jadi nantinya akan ditampilkan cetak peminjamannya. Dengan nama Rizky Ade, dengan buku yang dipinjam adalah ini. Tanggal pinjam, tanggal kembalinya. Oke. Apakah Anda ingin menyimpan? Diklik dengan pilihan Y. Berarti disimpan. Oke. Peminjaman berhasil disimpan. Seperti ini. Kemudian untuk melihat daftar peminjaman, akan ditampilkan seperti ini. Nama anggotanya, bukunya yang dipinjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan statusnya belum dikembalikan. Kemudian kembali ke menu utama. Kemudian melakukan pengembalian berdasarkan kode anggota. Semisal saya masukkan kode anggota yang lain. Tadi 00 AG 001. Saya coba 002. Anggota tidak mempunyai tanggungan peminjaman. Jadi tidak bisa mengembalikan. Kemudian untuk yang tadi sesuai dengan anggotanya AG 001. Oke, ketemu. Jadi peminjamannya sekian dan buku yang telah ditentukan statusnya belum dikembalikan. Lanjutkan transaksi pengembalian. Ya. Oke, pengembalian buku sukses. Kemudian kita cek lagi di daftar peminjaman apakah sudah kembali atau belum. Kemudian statusnya sudah dikembalikan. Seperti itu. 0. Kemudian oke, selesai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk terkait program praktikum modul 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.